Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silva Karisma Febriska dari kelas R006 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi biaya modal pada mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Pengertian biaya modal. Biaya modal merupakan konsep paling penting dalam analisis investasi karena dapat menunjukkan tingkat minimum laba investasi yang harus diperoleh dari investasi tersebut. Nah, jika investasi itu tidak dapat menghasilkan laba investasi sekurang-kurangnya sebesar biaya yang ditanggung, maka investasi itu tidak perlu dilakukan. Lebih mudahnya, biaya modal merupakan rata-rata biaya dana yang dapat dihimpun untuk melakukan suatu investasi. Dapat pula diartikan bahwa biaya modal suatu perusahaan adalah bagian yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memberi kepuasan bagi investor pada tingkat risiko tertentu. Selanjutnya tujuan biaya modal. Nah, tujuan biaya modal itu terdiri dari yang pertama, perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada mempermudah penentuan keputusan penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, fungsi biaya modal itu terdiri dari yang pertama itu terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasari pada perhitungan yang pertama sebelum pajak atau before tax basis, yaitu perlu disesuaikan dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-rata sebagai seperti obligasi yang selanjutnya ada setelah pajak atau after tax basis. Selanjutnya ada sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya modal, yang pertama itu ada biaya modal individual, yaitu biaya modal yang dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Di antaranya ada biaya modal hutang jangka pendek, yaitu hutang jangka pendek merupakan hutang yang jangka waktu pengambilannya kurang dari 1 tahun yang terdiri dari hutang perniagaan, hutang wesel, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada biaya hutang jangka panjang, yaitu terdiri dari hutang bank, obligasi, dan hutang hipotek. Pada dasarnya biaya penggunaan hutang jangka panjang ini berasal dari obligasi. Selanjutnya ada biaya modal saham preferen, yaitu biaya penggunaan dana dari penjualan saham preferen dihitung dengan pembagian dividen per lembar saham preferen dengan harga neto yang diperoleh dari penjualan saham preferen per lembarnya. Selanjutnya ada biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Nah, biaya laba ditahan adalah sama dengan tingkatan keuntungan yang disyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang bersangkutan. Biaya modal saham biasa adalah biasanya lebih tinggi dari biaya modal laba ditahan karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi ataupun floating cost. Saya biaya modal keseluruhan, yaitu biaya modal yang diperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Penerapan WACC atau bobot dapat berdasarkan yang pertama itu jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal, yang kedua proporsi modal dalam struktur modal dinyatakan dalam prosentase. Selanjutnya adanya faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama itu keadaan-keadaan umum perekonomian. Faktor ini menentukan tingkat bebas risiko ataupun tingkat hasil tanpa risiko. Yang kedua, daya jual saham atau suatu perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun dan biaya modal perusahaan akan rendah. Selanjutnya ada keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal berisiko tinggi ataupun memanfaatkan utang dan saham khusus secara ekstensif, tingkat risiko perusahaan bertambah.
Para investor selanjutnya meminta tingkat hasil minimum yang lebih tinggi sehingga biaya modal perusahaan meningkat pula. Selanjutnya ada besarnya pembiayaan yang diperlukan. Permintaan modal dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Selanjutnya asumsi modal biaya modal. Asumsi dalam model biaya modal diantaranya yang pertama itu resiko bisnis bersifat konstan. Risiko bisnis merupakan potensi tingkat perubahan retro atas suatu investasi. Tingkat resiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi. Yang kedua, biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Selanjutnya, risiko keuangan bersifat konstan. Risiko keuangan didefinisikan sebagai peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Biaya modal dari sumber individual merupakan fungsi dari struktur keuangan berjalan. Selanjutnya, kebijakan dividen yang bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam penaksiran biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen juga konstan. Sekian presentasi saya mengenai biaya modal. Apabila terjadi kesalahan ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.